Oke, jadi di sini aku mau ikut komentar untuk masalah yang lagi viral akhir-akhir ini, yaitu Mas Agus Salim yang mukanya dan matanya disiram air keras sama karyawannya. Jadi lagi kisruh sekarang itu dia udah ngelaporin Teh Nopi ke kepolisian. Dia mau kasih somasi, tapi bukan cuma somasi, dia udah ngelaporin dan mau mempidanakan Teh Nopi. Dari sini aku udah ngikutin beberapa podcastnya di Teh Nopi. Awal-awalnya waktu dia minta tolong awal tuh kayak orang kasihan banar. Pokoknya Agus sedih, Agus gak kuat, Agus sakit, Agus menderita lah pokoknya. Dan Teh Nopi orangnya sangat baik, dia mau dengan sukarela membantu dan mengenalkan Agus ini ke Bang Densu, dan juga berusaha dengan cara itu mungkin bisa terkumpul dana untuk pengobatan matanya Agus ini. Tapi setelah berjalan, setelah diperkenalkan ke Bang Densu, terus masuk di podcastnya Bang Densu, nggak taunya memang benar banyak orang-orang baik yang dengan tulus ingin membantu, kasihan sama Agus, peduli dan care sama Agus, sampai jumlah dana yang terkumpul itu ternyata sebesar 1,4 atau 1,5 M. Wow, itu besar sekali coy. Bisa buat liburan, jalan-jalan, beli perhiasan, beli emas, beli rumah, beli mobil, semua. Oke, itu kalau kamu nggak sakit. Masalahnya uang itu kan donasi buat kamu berobat. Orang kasihan kan sama kamu karena kamu sakit, matanya nggak bisa lihat, matanya kena air keras. Orang ngasih niatnya kamu bisa berobat, mata kamu sembuh, kamu bisa melihat lagi, bisa kerja lagi, hidup normal. Malah ditanyain sama Teh Nopi beberapa kali sama keluarga-keluarganya, pada gak ada yang mau kasih tahu, transparan, gak ada yang terbuka berapa jumlah nominal, jumlah uang donasi yang masuk. Malah dibilang cuma 500 juta, padahal posisinya waktu itu udah 1,4 M. Ayo, maksudnya apa coba? Terus karena Teh Nopi ngerasa uang yang udah masuk itu udah ada 500 juta seperti keterangan dari keluarganya itu, jadi Teh Nopi wajar dong mau minta transparansi. Artinya penggalangan dana ini kan melalui yayasannya Teh Nopi. Mereka harus punya laporan nih, penggalangan dana sekian, pengeluaran berapa, kebutuhannya apa aja, buat berobat, rumah sakit, transportasi, atau buat keluar negeri pengobatan, itu harus transparan. Karena apa? Itu menyangkut kredibilitas yayasan Teh Nopi. Dia udah capek-capek bangun yayasan, dia udah banyak berjuang buat yayasannya. Dia gak mau hal seperti itu bakal mencemarkan atau bakal jadi masalah ke belakangnya. Karena apa? Dia di bawah Kemensos. Orang banyak yang mantau kalau yayasan tuh harus bener. Dana kemana, masuk dari mana, penggunaannya apa. Lah setelah dimintain sama Teh Nopi buat transparansi, malah ngamuk, stres katanya, nggak mau tanda tangan rekening koran. Kok bisa ya stres? Banyak pikiran atau merasa bersalah karena uangnya udah nggak ada atau udah minus, atau karena awalnya memang mau bohong, nggak mau transparan, terus kayak kaget gitu, takut jangan-jangan nanti diambil. Lucu banget, sumpah. Udah dibantu tapi nggak tahu diri, ya itu si Agus ini. Terus ya, setelah diminta itu cetakan rekening koran, kelihatan tuh totalnya bukan 500 juta, 1 M lebih.
Dan kelihatan udah ada disebar ke sini, ke sono, ke sini, ke sono. Bahkan yang bikin kagetnya, nggak masalah sih sebenarnya kalau dia misalkan mau kirim ke orang tua, mungkin karena transportasi orang tuanya dari Aceh buat datangin dia kan, terus buat makan dia, transport dia ke rumah sakit, atau dia nginap di apartemen atau hotel dekat rumah sakit supaya nggak jauh jalannya ke rumah sakit, itu nggak masalah sebenarnya. Yang jadi masalah ada transferan ke istrinya dan itu dipecah-pecah. Ke istrinya ada beberapa kali, ada 5 kali kalau nggak salah, itu 50 juta. Terus ada juga ke rekening kakaknya si Wawa ini. Kakaknya atau siapa ya Wawa ini, nggak ngerti juga, kakak atau istri kedua. Nggak tahu deh. Jadi setelah ditransfer ke Wawa, Tenopi wajar dong nanyain buat apa kok ditransfer ke orang lain. Dan si anaknya ngasih tahu itu buat bayar utangnya si Wawa. Lah kok bisa? Kamu selesai aja belum berobat? Berobat juga pakai BPJS. Malah udah bayarin utang orang. Kalau yang ngasih donasi itu tahu kamu didonasiin buat berobat tapi kamu bayarin utang, kayaknya kamu gak mungkin dapat segitu deh Gus. Serius, gak mungkin kamu dapat segitu banyaknya. Kenapa gak orang-orang yang berdonasi itu ngasih atau nyumbangin ke korban-korban pinjol misalkan? Korban pinjol jelas loh, udah banyak korbannya, banyak yang bunuh diri. Padahal mereka kepala keluarga, mereka tulang punggung keluarga, dan mereka terpaksa ngambil pinjol cuman karena untuk memenuhi kebutuhan mereka yang minim itu. Dari pendapatan mereka yang minim, mereka terpaksa untuk ngambil pinjol, tapi ternyata akhirnya terjebak sama pinjol dan gak bisa bayar. Dan akhirnya apa? Bundir. Kalau donatur itu memang baik, pengen bantu orang bayarin utang, mending bayarin utang pinjol, utang korban pinjol yang bener-bener memang wajib dibantu ya, bukan yang ngambil pinjol buat hura-hura atau buat gaya hidup gitu loh. Sebenarnya nggak masalah, donasi itu hak kamu. Seberapapun yang masuk, semua hak kamu, dengan catatan hak kamu yang kamu pergunakan untuk berobat. Kalau pengobatan kamu udah selesai Gus, mata kamu akhirnya bisa melihat, atau cuman sebelahnya bisa melihat, atau pada akhirnya dua-duanya memang maksimal gak bisa ngeliat tapi ada perbaikan dari segi wajah dan lain-lain, dan ada masih sisa uang, itu gak masalah kamu mau pakai. Kamu mau pakai buat beli mobil kek, mau beli rumah, mau bayarin utang kamu, gak masalah. Kayaknya gak ada yang bakal ribut-ribut ya di belakangnya. Makanya kayak gini ya, kalau kamu dapat suatu keuntungan, ini aku anggap keuntungan sih. Kalau bisa tuh jangan gelap mata lah, jangan gampang merasa aji mumpung gitu. Karena apa? Kamu harus lihat juga orang-orang yang udah bantu kamu. Kita nggak tahu orang-orang yang udah bantu kamu itu mungkin ada sebagian yang udah nyisihin uangnya yang mereka juga sebenarnya perlu. Cuman karena mereka punya hati nurani yang baik, mereka iba sama kamu, mereka peduli, makanya mereka mau bantu kamu. Paham gak kamu? Malah ngelaporin orang yang udah bantu. Bayangin kalau orang itu gak ada peran apa-apa di kehidupan kamu, gimana kamu jahatnya sama orang yang udah baik aja kamu kayak gitu? Kasar, gak tahu diri kamu. Kesel banget. Pusing aku lihat berita kamu tahu.